Baik, menurut Mas Kebet, Ya, kopi dalam pandangan Islam itu seperti apa sih? kopi menurut pandangan Islam itu sebenarnya cukup luas ketika kita bahas kopi di dalam Islam itu, karena cukup mencakup banyak ternyata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam hari ini kita berbincang santai mengenai kopi menurut Mas Arif dengan Mas Iksan. Baik, saya punya beberapa pertanyaan. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana sih menurut Mas Arif ini dengan Mas Iksan mengenai profesi sebagai tukang pembuat kopi atau yang lebih sering kita kenal itu sekarang dengan kata barista. Mungkin Mas Arif atau Mas Iksan aja ya yang jawab. Silakan. Jadi berbicara tentang profesi barista itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana meracik minuman berbahan dasar kopi, tapi ada yang lebih mendasar daripada itu. Oke. Ya, bisa dikatakan bahwa attitude itu mesti diutamakan dalam profesi sebagai seorang barista. Ya, karena bekerja tanpa etika yang baik itu kan mengganggu mengganggu keberlangsungan dalam bekerja. Saya sepakat dengan Mas Ihsan ini. Persoalan profesi barista itu lebih diutamakan attitude. Iya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam profesi barista itu yang paling diutamakan adalah attitude, etika. Kita berbicara etika, bukan hanya sekedar membuat minuman, tapi etika. Dalam artian etika itu kita pada saat membuat kopi itu perlu perlakuan yang positif. Iya. Baik, kita masuk di pertanyaan kedua. Menurut kalian berdua, produk apa yang paling favorit di Cafe The Hills ini? Produk yang paling favorit di The Hills semua favorit, tapi ada beberapa minuman yang sangat favorit yang sering kita upselling, seperti The Hills Ori dengan Hills Pisang Hijau. Itu di varian kopinya, varian kopi. Kalau di mocktailnya itu lebih ke Rengo Pans, Oke. Sunrise Mocktail, itu yang sering kita upselling ke customer. Itu khasiatnya sangat bermanfaat untuk orang-orang yang minum. Baik, masuk ke pertanyaan ketiga. Apakah ada karakter khusus yang harus dimiliki tukang pembuat kopi untuk jadi pembuat kopi? Berbicara tentang karakter khusus itu sebenarnya ada, Mas. Sebenarnya ada. Karakter yang paling ditanamkan seorang barista atau tukang pembuat kopi itu, yang paling intinya itu kita berbicara persoalan attitude seorang barista. Yang kemudian kita berbicara attitude itu berbicara persoalan etika, perilaku, dan sikap. Ketika ketiga nilai ini kita gunakan dan kita fungsikan, aplikasikan dalam hidup seorang barista, bekerja seorang barista, itu tentu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Agar berfungsi untuk bagaimana membuat seorang barista itu membuat customer itu menjadi nyaman. Mungkin seperti itu. Kebetulan cuacanya ini nggak mendukung, kita pindah lokasi dulu ya. Bisa. Baik, kita lanjut lagi perbincangannya. Kebetulan cuaca di luar tadi nggak mendukung. Seperti halnya hubungan mereka. Ya, kita beralih ke tempat ini ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya sekaligus yang terakhir nih. Iya. Apa sih hubungan seorang barista dengan sisi Islami? Hubungan seorang barista dengan sisi Islami. Iya, betul. Ini membahas persoalan keyakinan, membahas persoalan bagaimana menjadi seorang muslim bekerja di profesi barista, lebih ke situ. Lebih tepatnya seperti itu. Yang kemudian Mas Melan, Mas Ihsan, profesi barista itu adalah suatu profesi yang sangat berjasa. Yang dimana sangat menarik, yang dimana
menjadi seorang barista itu butuh sebuah pengalaman yang bagus, butuh pemahaman yang bagus, bukan hanya sekedar ingin meracik kopi saja, ingin meracik minuman saja, lalu disampaikanlah kepada customer yang sudah memesan minuman. Padahal di dalam konsep barista itu butuh pemahaman ketika membuat minuman, ternyata butuh pemahaman untuk membuat minuman. Di dalam konteks Islamnya itu yang paling penting, sebuah keberkahan. Hidup ini adalah sebuah keberkahan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu sangat perlu untuk manusia menggunakan sebaik-baiknya. Jadi begitu. Dalam Islam profesi itu sangat dianjurkan. Bekerja apapun itu yang paling penting keberkahan kita yang dicari, keberkahan dicari. Dan kemudian menjadi seorang profesi barista seperti saya, Kak Ihsan ini rekan saya di bar. Yang paling inti pada saat kita membuat minuman itu kita sedikit membacakan salawat. Kita membacakan salawat. Sebelum kita memulai, kita keluarkan lafaz atau dalam hati mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita membacakan salawat 3 kali. Lalu kita membuat minuman. Itu sangat bermanfaat untuk yang membuat dan yang meminum. Dan sangat berkah tentunya. Sangat berkah. Ketika orang sudah minum, itu sangat terkena di hati, yakin dan percaya. Karena yang membuat minuman tersebut itu dengan ketulusan hatinya, apalagi ditambah dengan keyakinannya menggunakan kalimat salawat, itu sangat manjur sekali. Jadi begitu Mas, yang konsep saya pakai di sini dalam bar itu seperti itu. Sama seperti Mas Ihsan setiap saat buat minuman kopi dan sebagainya, itu kita gunakan di dalam bar. Mungkin begitu. Ya. Jadi begitu menurut saya menjadi seorang profesi barista yang sedikit dikaitkan dengan Islamnya kayak gitu. Kalau menurut Kaisan sebagai profesi barista gitu? Begini apa? Saya menjadi barista di sini itu dari sisi keislaman itu saya dapat di sini. Di tempat ini bahwa ada keberkahan dalam membuat minuman. Nah itu saya dapat di sini, di tempat-tempat lain saya belum dapat sih hal-hal yang seperti ini. Bahwa membuat minuman itu memang penuh keyakinan, penuh rasa cinta dalam membuat minuman, keikhlasan, ketulusan. Itu yang saya dapat di sini. Karena berbicara persoalan minuman, apalagi terkhususkan kopi yang kita kaitkan sedikit dengan keislaman, itu sangat dianjurkan juga, sangat dianjurkan untuk meminum kopi. Secara sains kan itu ada juga pemahamannya, tapi secara pandangan Islam juga itu sangat dianjurkan untuk minum kopi ternyata. Jadi ada beberapa sebuah aliran atau pemahaman seperti teman-teman sufi dan sebagainya. Ketika dia beribadah itu kopi harus ada. Kopi harus ada karena menurut teman-teman sufi, kopi itu ketika dia minum sebelum beribadah itu sedikit membantu daripada rasa mengantuknya. Itu riset yang pernah saya dapati dan sedikit pernah mendapatkan sebuah kajian. Jadi kopi sangat bermanfaat. Kadangkala pada umumnya kopi itu katanya mematikan. Banyak yang bilang yang punya asam lambung, yang punya penyakit mah itu sangat mematikan katanya. Akan tetapi secara umumnya itu hanya dirinya yang mensugesti kepalanya, mensugesti dirinya bahwa ketika saya minum kopi tanpa makan otomatis mah dan lambung saya akan sakit. Iya. Padahal tidak, itu hanya permainan sugesti saja. Itu menurut saya, kalau berbicara tentang kopi dari ke Islam. Dan yang paling penting ketika kita minum kopi, utamakan dulu sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Pada saat kita minum apapun, itu kita bacakan bismillah. Tegukan pertama. Setelah tegukan pertama, itu kita baca alhamdulillah. Diulang sampai 3 kali dan akan bermanfaat bagi seluruh anggota tubuh. Mungkin begitu dari saya. Ada tambahan lagi dari Bisa? Ya, kalau saya berbicara tentang kopi dan Islam ini memang memiliki
relevansi sih persoalan itu, bahwa ada sisi kemanfaatan dari kopi, dan dalam Islam itu juga kan memang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh Iya. kita. Mungkin itu saja. Itu saja. Oke. Baik, mungkin itu saja perbincangan mengenai kopi pada malam hari ini. Iya. Perbincangan santai sebenarnya. Santai. Santai ya. Ngaji, Santai. ngaji. Ngaji ya sebenarnya ngaji. Nah, jadi ngaji itu nggak mesti harus di masjid, Di masjid. tempat Iya. yang sebetulnya kita ngaji juga ya di Iya. sini. Oke. Iya. Karena belajar. Belajar. Oke. Jadi kapan-kapan punya waktu kita sambung lagi perbincangan Iya. ini ya. Iya. Oke, saya kira kita tutup aja perbincangan malam hari ini. Terima kasih banyak sudah Iya. memberikan pandangan mengenai kopi ini dari Mas Arif dan Mas Iksan. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.